Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Falah yang semoga selalu berada dalam rahmat dan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kita kepadanya, dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah ridha untuk menambahkan kepada kita nikmat yang lain untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan hidup di dunia, dan mudah-mudahan juga kebaikan hidup yang nanti bisa kita bawa di dalam kehidupan akhirat. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga shalawat dan salam juga dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan alim ulama yang istiqomah mengikuti, mewarisi, melanjutkan risalah beliau. Dan salawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada seluruh umat beliau sampai hari kiamat, termasuk kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah memanggil kita, menawari kita kebaikan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, saya ingin mengulang-ulang kembali karena ini adalah janji tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya seandainya atau sekiranya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka melakukan kedustaan atau mendustakan ayat kami, pemberitahuan kami kata Allah, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Berkaitan dengan ayat ini, saya ingin mengulang kembali untuk memperjelas karena ada huru-hara di hari kiamat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan nubuah tentang kebaikan dan kemuliaan Islam, sehingga akan tegak keadilan, kebenaran, dan kemakmuran. Rasul menjelaskan tentang nubuah tersebut, yaitu kalau kita sebagai orang yang meyakini, mestinya ini menjadi perhatian bagi kita, karena Rasul menyatakan bahwa akan ada kebangkitan atau kejayaan yang akan menegakkan ajaran agama ini, yaitu orang-orang yang membawa panji-panji
bendera-bendera warna hitam dari timur jauh. Di dalam hadis disebutkannya timur jauh. Hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan dari Imam Ahmad, di mana meriwayatkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya akan muncul panci-panci hitam dari arah timur jauh, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Siapa yang mengenalnya hendaklah mendatanginya atau membantunya. Dijelaskan dalam hadis ini timur jauh. Ulama-ulama menjelaskan yang dimaksud timur jauh adalah mana. Maka ulama-ulama besar di Timur Tengah, terutama dari Palestina, itu menyebutnya wilayah Nusantara sekarang ini. Kemudian seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Artinya Rasulullah menjelaskan karakternya. Hati mereka keras seperti besi, tidak mudah ditaklukkan, tidak mudah ditipu, memiliki pendirian dan jati diri yang jelas, kokoh pendiriannya. Kemudian Rasulullah mewasiatkan siapa yang mengenalnya ketika bangkit kelompok tersebut, maka hendaklah mendatanginya atau bersatu dengannya, menolongnya. Di dalam hadis yang lain bahkan menyatakan hendaklah membaiatnya atau berbaiat dengan kelompok tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang dari Sunan At-Tirmizi hampir sama. Hadis-hadis seperti ini di kisah-kisah guru hari kiamat banyak dijelaskan dengan redaksi yang berbeda-beda. Rasul bersabda yang artinya akan muncul dari arah timur jauh sekelompok orang yang membela agama ini. Mereka adalah sebaik-baik orang yang ada di bumi. Nah, dari dua hadis ini kemudian ulama-ulama Timur Tengah, termasuk diantaranya adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Waidah, wakil ketua dari Rabithah Ulama Palestina. Beliau pernah menyatakan sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agama ini siapa-siapa yang dipilihnya di antara hamba-hambanya. Dia akan menggenapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu dia memuliakan mereka dengan agama itu dan kejayaan dengan agama itu. Pada kurun awal, kata Syekh Abu Bakar tadi, Allah memilih bangsa Arab yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, lalu beberapa penguasa-penguasa berikutnya yaitu Daulah Umayyah, dan agama itu jaya dalam kurun waktu tersebut. Lalu ketika para penguasa daulah itu beserta para penggawanya, maksudnya para pembesar-pembesarnya, maula-maulanya, istilahnya adalah menteri-menterinya, mulai menyimpang, Allah pun mencabut amanah kejayaan itu dari mereka. Kemudian di masa-masa berikutnya Syekh Abu Bakar melanjutkan, Allah memilih bangsa Persia. Dari arah Khurasan mereka datang menyokong daulah Abbasiyah. Maka penyangga utama daulah ini, baik dari Perdana Menterinya, keluarga Al-Baramikah hingga panglimanya, bahkan banyak ulama-ulama dan para cendekiawannya, Allah bangkitkan dari kalangan orang-orang Persia itu. Lalu ketika bangsa Persia berpaling kembali dan menyimpang dari ajaran-ajaran Allah, Allah cabut amanah itu dari mereka. Allah berikan kepada orang-orang Kurdi. Puncaknya yaitu munculnya Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Saladin dan generasi-generasi berikutnya. Tetapi setelah kemudian kejayaan itu, mereka juga mulai meninggalkan ajaran Allah. Allah alihkan amanah itu kepada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan. Budak-budak dari Asia Tengah, orang-orang yang hitam dari Asia Tengah, kemudian mereka disultankan di Mesir, di Kudus, kemudian di Baybars,
Kalau di antaranya mereka adalah orang-orang Mamluk yang menjadi penguasa untuk kejayaan Islam. Mereka memegang kendali kekuasaan dan cukup adil awalnya. Kemudian saya Abu Bakar melanjutkan, ketika para Mamluk itu berpaling dari ajaran Allah, Allah pindahkan amanah tersebut kepada penguasa Turki Utsmani. Ada Utsmani Portugal dan anak-anak keturunannya, sehingga kemudian melahirkan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa yang berikutnya. Ketika Daulah Aliyah Utsmaniyah yang berpaling juga dengan lahirnya Kemal Atatürk, Allah cabut amanah kejayaan Islam itu sampai hari ini, yaitu sejak tahun 1924. Ketika Turki Utsmani dibubarkan oleh Kemal Atatürk, maka kejayaan Islam kemudian runtuh sampai hari ini. Allah belum menunjuk bangsa lain lagi untuk menjayakan ajaran agama Islam. Kemudian saya Abu Bakar sambil tersenyum. Saya Abu Bakar ini adalah orang yang buta ya, buta karena disiksa ketika dipenjara oleh Zionisme Israel ketika itu, ya, berkaitan dengan Syekh Ahmad Yasin, ya, yang buta pula. Beliau kemudian menyatakan, sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, kata beliau, bangsa kalianlah yang dinubuahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini belum diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjelaskan pula dalam hadis bahwa yang dinubuahkan adalah bangsa dari timur jauh. Ciri-cirinya, tubuhnya tidak terlalu tinggi, hidungnya pesek, kulitnya berwarna coklat atau sawo matang. Jadi dijelaskan seperti itu. Bangsa inilah yang kata beliau belum pernah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk penzahiran kemuliaan dan kejayaan agama Islam dengan daulahnya atau dengan kekuasaannya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, di mana kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur jauh dengan bendera-bendera hitam yang dikibarkan dengan semangat yang luar biasa dari mereka. Dulu para ulama mengira itu dari Khurasan. Sampai hari ini banyak pula ulama yang masih mengira dari Khurasan. Khurasan itu wilayah daerah Persia atau sekarang ini adalah Iran. Dulu ulama-ulama mengira Daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka dengan mendulingkan Daulah Umayyah. Tapi kita harus menjadi tahu, dunia Islam saat ini sudah membentang dari barat dan sampai ke timur. Istilah Syekh Abu Bakar Al-Waidah tadi, dari Maghrib, yaitu dari arah barat, meliputi Maroko sampai ke arah timur, sampai ke Merauke, dia bilang begitu ya, disebut Merauke ya. Sambil tersenyum, sambil ketawa terkekeh tentu saja. Maka sungguh aku berharap, kata beliau, yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari timur jauh itu adalah bangsa kalian, kata beliau, yaitu bangsa Muslim terbesar di muka bumi ini, yaitu bangsa Muslim dari wilayah Nusantara. Akan tetapi hari ini tugas-tugas kalian, kata beliau, adalah menggenapi syarat-syaratnya yang telah ditunjukkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah ridho memberikan kedaulatan itu, kebangkitan itu kepada bangsa kalian. Beliau melanjutkan, aku sudah melihat tanda-tandanya. Jadi Syekh Abu Bakar ini mengatakan, aku sudah melihat tanda-tandanya. Dulu Syekh Ahmad Yasin juga pernah bercerita tersebut ketika berjuang memimpin perjuangan rakyat Palestina sampai kemudian dibom ya, dikirim pudal ketika hendak sholat subuh. Jadi Syekh Abu Bakar menyatakan, aku sudah melihat tanda-tandanya, tetapi barangkali kami para pejuang kaum muslimin di Palestina masih harus bersabar untuk ikut berjuang di garis depan, menunggu kedatangan kalian yang layak memimpin. Bersabar nanti kalian untuk datang membela kami. Bersabar hingga bersama kita
bisa sholat di Masjidil Aqsa, kata beliau. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak nubuah-nubuah yang lain sebenarnya. Jadi sebelum terjadinya kebangkitan dan kejayaan Islam itu, Rasulullah pernah bersabda, sungguh bumi ini akan dipenuhi dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Jadi Rasul menjelaskan nubuah yang berikutnya. Kalau tadi yang kita bacakan nubuah yang pertama, Islam akan bangkit dari orang-orang yang berada di timur jauh. Nah, nubuah yang berikutnya, sebelum itu terjadi, bangsa yang berada di timur jauh tadi akan mengalami kezaliman atau dizolimi, diperlakukan semena-mena. Akan tetapi, kata Rasulullah, apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah punah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari kalangan umatku. Namanya, kata beliau, seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, kata beliau. Maka ia akan memenuhi bumi, maksudnya memimpin bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi itu sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes airnya sedikit pun, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya untuk menjadi keberkahan. Jadi ayatnya tadi sudah jelas, apabila penduduk negeri-negeri mau beriman dan bertakwa, kami pastikan, kata Allah, akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Rasul menjelaskan, ketika umat itu kemudian sudah menjalankan, menegakkan ajaran agamanya, dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, yang benar, yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab, maka Allah tidak akan menahan langitnya dari tetesan airnya supaya menjadi keberkahan dari langit. Dan Allah tidak akan menahan pula tumbuh-tumbuhan yang subur untuk menjadi kemakmuran bagi penduduknya. Maka kata Nabi di lanjutan hadisnya, ia akan hidup bersama kalian, yaitu pemimpin tadi, memimpin kalian, hidup bersama kalian selama 7 tahun atau mungkin 8 tahun, bahkan sampai juga 9 tahun, kata Nabi. Ini adalah nubuah yang berikutnya, yakni sebelum kejayaan itu timbul, negeri itu akan dikuasai oleh kezoliman dan kesemena-menaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini kalau kita rujuk dengan Islam di negeri kita, umat Islam di negeri kita, karena bisa jadi nubuah yang kedua ini juga sedang terjadi di negara kita, negara wilayah timur jauh yang dinubuahkan di nubuah yang pertama tadi. Cobaan, segala ujian, fitnahan dialami oleh umat Islam di negeri kita. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani menyatakan kebenaran, orang yang berani mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak baik, kemudian dizolimi, dikriminalisasi, bahkan diancam untuk dibunuh dengan segala macam caranya. Rasul menjelaskan nubuah yang berikutnya ini, bahwa di negeri itu ketika masa itu akan terjadi, penguasanya, rezimnya adalah rezim yang suka menipu rakyatnya. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sayati ala nasi sanawatun khada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa mar-ruwaybidah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu fi umril ammah. Rasul menyatakan akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Saat itu pendusta atau penguasa yang berdusta dibenarkan, penguasa yang berdusta dibenarkan, orang-orang yang benar justru didustakan.
para pengkhianat diberi amanah, dipercaya untuk mengurus, sedangkan orang-orang yang dapat dipercaya justru malah sebaliknya dikhianati. Dan akan ada ar-ruwaibidah yang banyak berbicara. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ar-ruwaibidah itu? Rasul menjelaskan, yaitu seorang laki-laki yang bodoh, ar-rajul at-tafih, tetapi mampu untuk mengurusi urusan orang-orang yang banyak. Jadi ini nubuah yang kedua, dan ini sudah terjadi di negeri kita. Kalau di negeri yang lain kan tidak ada penguasa-penguasa yang bodoh, penguasa itu cerdas, walaupun zalim tapi cerdas. Tapi nubuah ini terjadi di negeri kita. Ada ruwaibidah, penguasa berdusta. Hadis ini dicantumkan di dalam riwayat Ibnu Majah nomor 4036 dan juga Imam Ahmad nomor 7912. Itu nubuah yang kedua berkaitan dengan sebelum terjadinya kejayaan Islam akan ada kejadian-kejadian di wilayah timur jauh tersebut. Yang kedua, nubuah ini juga sedang terjadi. Kita sesuaikan sesuai dengan nasihat, motivasi, penjelasan pencerahan dari ulama-ulama dari Palestina. Ciri-ciri itu sedang terjadi di negara kita, yaitu akan ada penjaga keamanan yang tidak amanah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semua penjaga keamanan seperti itu, tapi dominan akan terjadi seperti itu karena yang jujur, yang baik dikhianati, dikriminalisasi tadi. Ada aparat yang baik, ada aparat yang bersih, yang jujur, yang bertanggung jawab, tapi justru malah disingkirkan. Jadi hadis ini sangat nyata terjadi dengan apa yang sedang kita alami, ya, di mana petugas-petugas keamanan yang dipercayakan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, melindungi kedaulatan, mengayomi rakyatnya, malah berlaku yang sebaliknya. Mohon maaf ya, kita bacakan hadis ini jangan sampai ada yang tersinggung, karena ini adalah untuk mengingatkan kita semuanya, tidak untuk membenci siapapun. Rasulullah pernah bersabda, saya kunu fi akhir zamani syaratatun ya'duna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna min biqaratihim. Rasul bersabda yang artinya akan datang di masa-masa akhir zaman itu adanya petugas-petugas keamanan yang berseragam. Pagi harinya ketika berangkat di bawah kemarahan Allah atau kemurkaan Allah, dan sore harinya ketika dia pulang membawa laknat atau kebencian dari Allah. Maka hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian menjadi bagian dari orang-orang seperti itu. Artinya maksudnya ada orang-orang yang tetap berseragam, aparat berseragam, tapi dinasihati oleh Rasulullah jangan termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah ini dijelaskan pula. Di antara aparat keamanan sebenarnya juga masih yang baik-baik masih ada. Tapi sekali lagi, justru yang baik ini kemudian tidak berani speak up, tidak berani menunjukkan kebaikan dan kebenarannya, karena bakal disakiti, bahkan dikriminalisasi, bahkan mungkin bakal dipecat dan lain sebagainya. Jadi apa yang dijelaskan Rasulullah itu terjadi, dan terjadinya tidak di negeri-negeri yang lain. Aparat di negeri yang lain itu kan baik-baik, di Swiss, di Kanada dan sebagainya. Mereka ya mengizinkan rakyatnya itu untuk menyampaikan kritik secara bebas. Bahkan mohon maaf di Amerika itu ya ada video ketika presiden sedang pidato, tiba-tiba ada rakyat yang biasa masuk di situ nampol di belakang. Artinya boleh, kalau kita enggak. Ya penguasa dilindungi, seperti apapun jeleknya dilindungi. Ketika rakyat ingin diskusi, kemudian diusir, disakiti dan sebagainya. Hadis ini betul-betul sedang terjadi di negeri kita tentu saja. Kalau kita merujuk apa yang disabdakan Rasul itu sedang terjadi di negeri kita. Aparat-aparat keamanan di negeri-negeri yang lain tidak ada yang seperti itu. Mereka benar-benar sesuai dengan SOP-nya ya. Menegakkan keadilan secara benar sesuai dengan hukumnya. Makanya kemuliaan negara-negara yang disiplin menegakkan hukum dengan benar itu adalah negara yang makmur. Ya, di Kanada itu termasuk wilayah yang aman, di Swiss juga demikian. Bahkan terdekat negara dekat dengan kita Selandia Baru termasuk negara-negara yang aman karena aparatnya tegas dan jelas.
tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, dan tidak berusaha untuk mencari-cari kesalahan rakyatnya sendiri. Di kita banyak kejadian. Terakhir yang pernah saya jelaskan, seorang pensiunan, ini bukan membuka aib, sekali lagi tapi adalah pengalaman dan menunjukkan bukti-bukti. Ya, seorang pensiunan tentara angkatan darat, tinggalnya di Serang. Dia punya anak menantu dari anak pertama. Dia punya usaha, buka usaha. Usahanya apa? Kambing perah susu etawal, kambing etawal. Dia punya kemudian 200 ekor. Terus dipelihara di sebuah tanah. Sawahnya, tanahnya itu juga dipinjam atau disewa, ya, bagi hasil dengan pamannya, keluarganya sendiri, pamannya yang berpangkat AKBP, Jenderal Polisi, ya, di situ. Kemudian bergerak, usahanya naik, bisnisnya bagus, susu etawahnya kemudian memenuhi standar, ya, dikonsumsi oleh banyak orang. Bahkan kemudian harus memasok susu itu untuk perusahaan kosmetik besar di Indonesia. Omsetnya bagus, 6 bulan pertama lancar. Berikutnya kemudian ada, mohon maaf, sama-sama aparat, ya, polisian gitu ya, mencari masalah. Jadi sering didatangi di datang tapi tidak datang ke situ dan nanya. Suatu saat ternyata pemiliknya tadi, menantunya seorang pensiunan tentara tadi, ya. Kemudian di situ ramai. Karena apa? Diisukan ada peredaran narkoba di dalamnya. Aneh kan Pak, pabrik susu, pengusaha susu, ada narkoba. Kemudian digerebek, tidak terbukti. Ketika tidak terbukti, kemudian tuduhannya belok. Tidak ada surat izin usaha. Nah, begitu ya. Nah, kemudian dipermasalahkan dan itu menjadi berita di Banten, ya, ramai. Sehingga keluarga itu dipermalukan. Nah, ahli-ahli pamannya tadi yang AKBP belain, gitu ya. Harusnya kan belain karena bagi hasil dengan beliau, anaknya beliau, keluarga beliau. Tapi karena merasa dipermalukan begitu ya, akhirnya kemudian ya diambil atau putus kerjasamanya. Nah, ini dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Karena keluarga ini termasuk keluarga penguasa di Banten. Ini contoh-contoh ya, dicari-cari kesalahannya. Oleh siapa? Sekali lagi, aparat yang pagi harinya dibenci oleh Allah, sore harinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernah di Aceh juga ada bibit padi yang ditemukan oleh masyarakat Aceh sendiri, bagus gitu ya, diteliti, kemudian diedarkan untuk para petani di sana. Sama urusannya, ya, karena tidak ada izin edar, kemudian disetok. Kalau mau beredar harus nyogok kepada aparat. Nah, kasus yang di Banten itu juga sama, harus nyogok. Kalau mau bebas dan sebagainya ya harus nyogok tadi. Kemudian kejadian yang tahun 2023 itu petani yang pernah saya ceritakan, petani di Nganjuk, Jawa Timur. Dia mengelola sampah sekam-sekam padi ya, yang ada di daerahnya itu untuk membuat pupuk yang dari kompos. Akhirnya dia olah dengan pabrikan dia sendiri, berhasil, kemudian diedarkan kepada sesama petani di lingkungan sana, sehingga petani itu kemudian tidak membeli pupuk kimia dari pabrik. Pupuk kimia dari pabrik yang dimiliki oleh, mohon maaf, bukan pribumi tentu saja. Akhirnya pabrik itu penjualan pupuk di situ nggak ada karena menggunakan pupuk sendiri. Sama, kurang lebih 6 bulan beredar, padinya berhasil dengan baik tanpa ada pupuk kimia dari pabrik-pabrik. Kemudian ramai, setelah ramai lagi bisa ditangkap oleh aparat. Setelah ditangkap, kemudian dikriminalisasi tadi dengan dengan tekanan. Kalau ini beredar, akan kalian edarkan, kalian harus mengeluarkan dana 60 juta. Taruhan saja dia tidak punya dana sebesar itu, ya. Kemudian akhirnya ditangkap, dipenjarakan kurang lebih beberapa bulan. Nah, itu contoh-contoh. Mestinya kan aparat ini membela rakyatnya. Kalau rakyatnya kesulitan untuk mendapatkan izin usaha, dibantu. Bagaimana caranya supaya berhasil? Makanya banyak pula ini tokoh-tokoh peneliti, tidak hanya S1, S2, S3, profesor ya di Indonesia ini kemudian berkeluh kesah. Beberapa bulan yang lalu ada reuni kelompok-kelompok SMA yang sudah tua-tua, tapi masih ada yang aktif di BRIN, kemudian diskusi hal-hal yang seperti ini pula. Jadi memang kondisi harusnya aparat itu membela rakyatnya, tetapi ini malah
zalimin. Itulah nubuwah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi mohon maaf jangan sampai tersinggung karena kita membacakan hadis ini tujuannya adalah untuk mengingatkan supaya jangan seperti mereka. Artinya tobatlah kembali karena kejayaan itu akan terjadi manakala tunduk dan patuh kepada hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kemarin beritanya yang viral polisi di Medan ya dia mengambil meminta uang 100.000 kepada wanita yang harusnya ditilang ya, kemudian ternyata viral, akhirnya kemudian dihukum. Itu contoh-contoh banyak sebenarnya. Nah, hadis-hadis ini tadi dalam rangka untuk mengingatkan karena sebelum terjadi penjayaan dan kejayaan itu memang negeri itu akan dikuasai oleh penguasa yang zalim yang semena-mena tadi. Tapi suatu saat kemudian Allah akan berubah ya, setelah mereka kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi kejayaan. Hadis yang berikutnya Rasulullah menjelaskan nubuwah yang berikutnya. Akan ada kelompok manusia yang membenci keturunan Arab dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di negara mana, Pak? Konoha. Negeri yang lain nggak ada, Pak, yang model-model begini, membenci Arab dan membenci keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu untuk meyakinkan yang diramalkan atau yang dinubuah oleh Rasulullah ya kita sebenarnya, karena terjadinya di negara kita. Betul nggak, Pak? Ya, maka kita harus semangat. Mestinya kita bangga menjadi bangsa Indonesia, umat Islam yang mestinya juga semangat untuk menjadi penguasa dunia. Ya, karena tadi penjelasan yang berikutnya itu panjang sebenarnya. Kenapa? Alasannya yakin bahwa yang dimaksud dengan Timur Jawa itu adalah Nusantara ini. Ya, ada dasarnya yang luar biasa, ada 4 dasar. Ya, kita jelaskan juga sedikit. Pertama, penduduknya ramah. Sebenarnya penduduknya suka damai, tidak suka bermusuhan, toleransinya besar. Benar nggak Pak ini, Pak? Ramah sebenarnya, rela berkorban apa saja untuk kebaikan. Indonesia itu terkenal orangnya suka berinfak, bersedekah. Cuman banyak dikorupsi, masalahnya itu. Ya, jadi begitu. Kemudian negerinya subur makmur, diberikan harta melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kelasnya nomor 1. Emasnya emas nomor 1. Banyak sekali termasuk emas Joko dan sebagainya ya. Emasnya banyak, itu wilayah timur kalau emasnya banyak. Yang di Bogor saja, Bogor sampai sekarang masih terus diusahakan. Tambang-tambang yang lain juga banyak. Lautnya kaya raya, beraneka ragam hayati. Kemudian hutannya mestinya menjadi hutan penyangga dunia. Ketika hutan Amazon sudah dibabat, di Indonesia penyangga utama oksigen dunia. Kita bisa minta dana sama mereka kalau kekuasaan itu dijalankan dengan benar, sehingga menjadi pemasukan yang luar biasa. Kalau kalian butuh oksigen, udara kita udara yang paling bersih. Amazon sudah dihabisi, Brazil juga sama. Ya, cuma Indonesia, tapi Indonesia sekarang juga sedang dirusak hutannya. Nah ini artinya dasarnya ada. Allah berikan kelimpahan yang luar biasa. Airnya, udaranya, ya udaranya ini bisa menghasilkan listrik yang luar biasa. Panas di negeri kita ini, ya Pak ya. Tapi kalau ada pengusaha yang bisa mengusahakan itu, nanti akan dikriminalisasi tadi, nggak ada izin edar dan sebagainya. Nah ini masalah. Jadi dasarnya jelas. Makanya Rasul menjelaskan tadi termasuk nubuah ini, ya akan ada pembenci Arab dan pembenci keturunan Rasulullah. Ternyata munculnya di negara kita, di negara lain juga ada. Ya makanya kita harus yakin dengan nubuah ini. Ya, Rasul bersabda. Ya. Jadi sebenarnya mereka membenci Arab itu adalah membenci agama Islam. Tujuannya tidak hanya membenci Arab saja, tapi membenci ajaran agama Islam. Rasul menjelaskan ini jangan hanya satu hadis saya bacakan, walaupun ada hadis-hadis yang lain. Ya. Rasulullah bersabda, "Ya Salman, janganlah kamu membenciku," kata Rasulullah. "Hal itu akan berdampak engkau akan terlepas dari agamamu." Nasihatnya kepada Salman ini dari Persia, dari Iran kalau sekarang, ya. Tapi nasihatnya kepada Salman ini tidak hanya berlaku untuk Salman, siapa saja. "Wahai Salman, jangan sekali-kali kamu membenciku. Hal itu akan berdampak engkau terlepas dari agamamu." Kemudian Salman bertanya, "Bagaimana mungkin aku membencimu, wahai Rasulullah? Sedangkan kami mendapatkan hidayah karena keberadaanmu, karena Allah mengutusmu di muka bumi ini." Kemudian Rasul bersabda, "Engkau membenci Arab, itu sesungguhnya engkau membenciku." Jadi jelas sekali. Engkau membenci Arab, maka sesungguhnya engkau telah membenciku. Maka siapa saja yang
Arab berarti dia akan terlepas dari ajaran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang bagaimana kemudian mesti menghormati keturunan Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah masih banyak lagi. Nubuah ini membenci keturunan Rasulullah, membenci Arab itu terjadi di negeri kita. Di negeri yang lain saya belum pernah mendengar ada orang-orang yang benci Arab. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nubuah ini untuk timur jauh dan kita mesti meyakini ini adalah diri negeri kita. Perjuangan kita umat Islam adalah bersatu padu. Bagaimana memuliakan kita dengan memuliakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nubuah ketiga, hadis yang kita bacakan. Akan ada penguasa dari rezim para sufaha. Tadi pemimpinnya Ruwaibidah, orang bodoh yang sok bisa mengatur orang banyak. Penguasanya, karena penguasa tidak hanya satu tangan, yaitu kalau di Indonesia kan trias politika, ada kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, penguasa-penguasanya dari kalangan para sufaha. Apa sih sufaha itu? Sufaha dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan ayat 12. Wa idza laqila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan, sufaha, jangan berlaku sufaha, membuat kerusakan di mana di muka bumi. Dia akan mengatakan, mereka akan mengatakan, kami tidak membuat kerusakan, justru kami sedang melakukan pembangunan, perbaikan. Ala innahum humus sufaha'u walakin la yash'urun. Allah berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah para sufaha, tetapi mereka tidak pernah menyadari. Jadi sufaha adalah penguasa-penguasa kolektif yang mengutamakan orang-orang jahat di lingkungan mereka sendiri. Koruptor yang sudah jelas divonis koruptor masih diberikan kekuasaan, bahkan pembunuh dipromosikan, dinaikkan jabatan. Di negeri yang lain tidak ada, Pak. Betul nggak, Pak? Di kita koruptor membunuh orang dipromosikan naik jabatan. Negeri-negeri yang lainnya dihukum mati. Di Cina sendiri negara komunis dihukum mati. Koruptor itu dimiskinkan. Di Jepang dan sebagainya. Ini terjadi di negeri kita. Saya tidak bilang penuh, langsung saja negeri kita terjadi. Ya. Jadi penguasa sufaha itu mencari pembantunya dari kalangan orang-orang yang ya sesama sufaha, pembuat kerusakan, pelanggar HAM, penyelundup narkoba, pembunuh, ya, dipromosikan sebagai pembantu untuk penguasa Ruwaibidah tadi. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk dicitrakan sebagai orang-orang yang baik. Penjara artinya menjara harta kekayaan negerinya sendiri, ya, bekerja sama dengan orang asing, dianggap sebagai orang yang baik, dianggap sebagai orang yang sedang melakukan pembangunan. Nah ini jelas sekali ya. Jadi nubuah Rasulullah ini tidak terjadi di negeri yang lain, kok cocok dengan negeri kita. Makanya timur jauh yang dimaksud berarti timur jauh yang negeri kita. Mestinya kita semangat gitu ya, semangat untuk membangun, semangat untuk menegakkan kebenaran, keadilan, menciptakan kemakmuran. Negeri kita mestinya nggak perlu berhutang, ya, bahkan bisa membuat nuklir yang lebih canggih. Ya, bahannya ada kan, di Freeport itu di bawah lapisan bawah masih banyak uranium dan sebagainya. Ya, bisa menjadikan pembangkit listrik yang bisa melayani listrik seluruh dunia. Mestinya Pak, kalau kekuasaannya amanah, kalau kekuasaannya takwa, dibimbing oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas sekali ya, surat Al-Baqarah ayat 12 ayat 11-12 tadi menyatakan, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, penguasa-penguasa sufaha tadi, ya, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang sedang melakukan pembangunan, perbaikan, membuat kebaikan. Raja Ampat, kasus Raja Ampat yang jelas. Kemudian di wilayah Banten itu PIK 2, ya, dipagari lautnya. Ini jelas mereka mengakunya sedang membuat perbaikan atau membangun untuk kepentingan rakyat-rakyat yang mana? Ya, kelompok yang penjahat-penjahat tadi. Jadi jelas lingkungan mereka sendiri. Allah menyatakan ala innahum humus sufaha'u walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah yang orang-orang yang sufaha, orang yang sedang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak mau disadarkan, tidak mau menyadari. Jadi Nabi telah mengingatkan, ya, barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut, kata Nabi, jangan kalian mau masuk kelompok itu untuk menjadi menteri-menterinya
untuk menjadi polisinya, pemungut pajaknya atau bendaharanya. Rasul menjelaskan di hadisnya ya. Ayatnya al-nasi zamanun. Saya bacakan artinya saja. Akan datang suatu masa kepada umat itu, umat manusia itu, pemimpinnya adalah para sufaha. Lebih mengutamakan orang-orang yang jahat sebagai pembantu-pembantunya, namun mereka mencitrakannya sebagai orang-orang yang sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka selalu menunda-nunda dan mengakhirkan sholatnya. Artinya sholatnya itu tidak dianggap penting. Ya, mereka biasa, ya, tidak menegakkan sholat dengan benar. Barang siapa, kata Nabi, mendapati zaman tersebut, janganlah kalian menjadi menteri-menterinya, janganlah kalian menjadi polisi-polisinya, janganlah kalian menjadi pemungut-pemungut pajaknya, dan janganlah kalian menjadi bendaharanya. Jelas sekali Rasulullah memberikan nubuah ini. Ya. Lalu nanti bendaharanya kelompok mereka suatu saat akan diazab mereka itu bersama-sama. Ya, kalau sudah diazab bersama-sama nggak ada yang bisa menghalangi. Ya. Kita orang-orang yang baik tidak boleh masuk ke dalamnya. Ada hadis yang lain ya. Kalau kita mendukungnya, mendiamkannya, maka kita tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menjadi nubuah. Karena apa? Kalau kita teliti, kita googling dan sebagainya, tidak ada negara-negara yang lain modelnya begini. Penguasanya penguasa orang yang jahat, walaupun tidak beragama, tapi ketika menjadi penguasa, dia salah sedikit saja mengundurkan diri, betul nggak? Iya kan, di negeri kita boro-boro Pak, sudah divonis saja masih ketawa ketiwi. Bangga gitu ya, sudah berdusta masih bangga, sudah bahkan kecurangan dan sebagainya, pengkhianatan dan sebagainya, penjara dan sebagainya, masih juga bisa ketawa. Jadi nubuah ini mesti kita yakini, ternyata ini nubuah sedang terjadi di negara kita. Yang keempat, zina dan riba merajalela. Lihatlah keadaan negeri kita, ya, orang selingkuh saja itu bikin konten, benar nggak Pak? Negara yang lain itu dihukum Pak, ya, bahkan Rusia berani menghukum LGBT, gak boleh ada LGBT. Di negara kita dilindungi, malah jadi sumber dana APBN juga, ada gelontoran dana miliaran itu. Sehingga ketika kita memasalahkan penyakit seksual menyimpang dari kaum yang pernah terjadi di kaum Lot itu, malah kita yang dipermasalahkan. Sampai wali kota saja gak berani melakukan mengeluarkan perwalinya, karena kalau mengeluarkan perwalinya supaya tidak bisa meminimalisir perkembangan mereka, malah kemudian dianggap melanggar HAM. Jadi dunianya terbalik-balik. Ya. Mereka membuat konten-konten terbuka, berani menunjukkan jati dirinya. Ini zina yang terbuka. Ya, beberapa waktu yang lalu ditangkap di Puncak itu kan oleh aparat ya. Berapa itu ada 60 atau 30 itu ya. Ya, ditangkap. Bahkan 70 kalau tidak salah itu ya. Pesta gay di wilayah Puncak ya. Ini contoh ya, jadi akan terjadi zina merajalela, terbuka. Riba juga demikian, pinjaman online. Mudah sekali kita melakukan riba, ya. Nggak pakai syarat apapun pinjaman online. Ini terjadi di negeri kita, negeri yang lain tidak terlihat seperti itu. Korban-korbannya justru di negeri yang lain, termasuk yang divonis oleh pengadilan di London kalau tidak salah itu. Si Reinhardt siapa itu ya? Itu Reinhardt. Bahkan setelah itu nanti akan dikirim ke Indonesia, maka ditolak oleh masyarakat Indonesia ya, yang melakukan pelecehan dengan hampir berapa 200 orang dibunuh ya, karena melampiaskan syahwat penyakit kaum Nabi Lot. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dhaharatiz zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim kitaballah." Jika perzinahan dan riba sudah zahir merajalela dalam suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah mengundang azab Allah. Sudah pernah kita jelaskan. Sekali lagi, zina di Indonesia luar biasa. Ya, perselingkuhan aja berani bikin konten. Orang-orang yang melakukan penyakit kaum Nabi Lut Islam bikin konten, bahkan membuat konser dan sebagainya. Artinya, Bapak dan jamaah sekalian, ini terjadi di negeri kita. Nubuah ini untuk negeri kita, dan mudah-mudahan dengan kita menyadari semua nubuah ini, kemudian kita menjadi berbalik hijrah untuk bagaimana supaya negara kita menjadi negara yang jaya, bisa menjadi penguasa dunia, menjadi pemakmur dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Maka dengan demikian mari kita bersatu. Ya, jangan sampai kemudian kita memisahkan diri dengan kelompok-kelompok yang berjuang yang hatinya keras seperti besi tadi untuk menegakkan ajaran agama Islam. Jangan malah kita memusuhi. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk
termasuk orang yang selamat di dunia dan mudah-mudahan selamat dan bahagia kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.